Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional dari Pak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, dalam video ini dengan judul Peramalan dalam Manajemen Operasi dan Cara Mengukur Produktivitasnya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hatrinanda Gerhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi semester 3, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan materinya. Peramalan atau forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Pengertian lain dari peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan cara pendekatan kuantitatif atau kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa depan dengan penggunaan referensi data-data pada masa lalu. Peramalan memiliki tujuan untuk memprediksi prospek ekonomi dan aktivitas usaha dan juga pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Peramalan adalah suatu bagian yang paling penting dalam setiap perusahaan maupun organisasi bisnis dalam saat mengambil keputusan manajemen. Peramalan sendiri dapat didasar untuk rancangan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sebuah perusahaan. Dalam suatu peramalan diperlukan seminim mungkin kesalahan di dalamnya supaya bisa meminimalisir tingkat kesalahan tersebut. Maka akan lebih baik apabila peramalan itu dilaksanakan dalam satu angka atau kuantitatif. Tujuan peramalan menurut Heiser dan Rainier 2009, peramalan mempunyai tujuan antara lain sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa yang akan datang. Peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika atau kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Peramalan adalah dasar penyusunan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan aktivitas suatu rencana bisnis. Fungsi dari peramalan akan diketahui ketika pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi di waktu keputusan tersebut dijalankan. Jika kurang tepat ramalan yang sudah disusun, maka masalah peramalan yang merupakan masalah yang sering dihadapi. Manfaat peramalan, kegunaan atau manfaat dari peramalan adalah sebagai alat bantu untuk merencanakan efektivitas dan efisien, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang, untuk membuat keputusan yang tepat. Metode peramalan. Metode peramalan ialah suatu cara mengsegmentasi atau memperkirakan dengan kuantitatif atau kualitatif apa yang terjadi di masa depan menurut data yang relevan. Jenis-jenis peramalan. Yang pertama, peramalan jangka pendek adalah yang meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan. Seperti contoh peramalan yang dibutuhkan dalam hubungan dengan penanaman modal, merancangkan fasilitas, dan merencanakan untuk kegiatan lead bank. Kedua, peramalan jangka menengah adalah yang meliputi waktu antara 3 sampai 18 bulan, seperti contohnya peramalan untuk merencanakan penjualan, merencanakan produksi, dan merencanakan tenaga kerja tidak tetap. Ketiga, perencanaan jangka pendek adalah yang meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan, seperti contohnya peramalan dalam keterkaitan dengan merencanakan pembelian material, membuat jadwal kerja, dan menugaskan karyawan. Baiklah, selanjutnya adalah cara mengukur produktivitas. Yang pertama, kuantitatif, menggunakan metode pengukuran kuantitatif atau menjanjikan jumlah angka sebagai tolak ukur produktivitas karyawan. Pengukuran kuantitatif lebih cocok diterapkan untuk bagian seperti
pengepakan barang, bagian distribusi barang dan bagian produksi. Supervisor atau manajer dapat mengukur dan melihat hasil dari produktivitas karyawan melalui perhitungan dari standar produktivitas atau distribusi yang telah berlaku pada perusahaan tersebut. 2. Kualitatif. Mengukur produktivitas dengan metode kualitatif akan menghasilkan penilaian lebih subjektif. Penilaian yang dilakukan dengan cara kualitatif seperti jumlah kesalahan per jumlah output pada jumlah pelanggan yang komplain per minggu atau per bulan. Cara pengukuran ini lebih cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan analisis dan perkiraan tingkat ketepatan atau akurasi seperti pekerjaan perawat, maintenance, pinjaman mutu, quality control, dan analisis. Ketiga, produktivitas penjualan. Cara paling mudah untuk mengukur produktivitas karyawan adalah dengan penjualan. Namun, pengukuran produktivitas penjualan hanya berhasil pada karyawan front linear eksekutif dan sales marketing. Penilaian dilakukan dengan cara menghitung proses penghasilan mereka untuk perusahaan. Target penjualan adalah yang paling sering digunakan, tetapi juga dapat menggunakan jumlah penjualan dalam jangka waktu yang tertentu. Jumlah konsumen baru yang didapatkan dalam jumlah biaya per konsumen. 4. Target manajemen. Mengukur produktivitas karyawan dengan target manajemen hampir sama dengan produktivitas penjualan. Akan tetapi produktivitas dengan target manajemen lebih rumit dikarenakan cara ini membutuhkan lebih banyak strategi dan rencana untuk jangka waktu yang lebih panjang. 5. Menghitung profitabilitas. Walaupun penjualan meningkat belum tentu selalu berbanding lurus. Profitabilitas atau keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan ini dikarenakan biaya pengeluaran untuk operasional terus bertambah. Metode untuk mengatur produktivitas karyawan ini dapat diterapkan untuk individu, tim, dan divisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Itu adalah kesimpulan dari materi peramalan dan dalam manajemen operasi dengan cara pengukur produktivitas. Sekian dari saya Hatrinanda Garhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi, semester 3, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak. Undur diri, sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.